Kenapa sampai rumah Eko dijarah guys? Jadi gini cerita guys. Eko Patrio menuai kritik usai joget di DPR dan buat parodi DJ Sound Horeg. Disebut arogan, ia akhirnya klarifikasi dan meminta maaf, menegaskan tidak ada niat menantang masyarakat serta menyesali aksinya yang memicu kontroversi. Nah itu guys, jadi ketika dia joget di kantor DPR ya kan, dia dikritik masyarakat guys. Tapi bahasan dia malah joget Sound Horeg guys, kita lihat. Nah ini guys yang atas ini. Jadi alih-alih dia minta maaf guys, tapi dia malah menantang masyarakat. Dan kita lihat gimana guys rumahnya sekarang. Sekarang lihat guys. Jadi masyarakat masa itu menyeruduk rumah dia, menghancurin apa yang ada guys, bahkan menjarah isi rumah dia guys. Langsung presel ya, dia nggak bakal terduga ini bakal terjadi kayak gini guys ya. Ngeri guys, masyarakat udah marah ya kan. Wah apa nih, wow kursi mahal guys, kursi pijat mahal nih gitu. Naik motor mau dibawa pakai apaan man? Rumah Eko Patrio guys. Halo katanya guys, ini rumahnya ya kan, baru direnovasi guys, harganya 128 miliar apa enggak? Apa benar guys? 128 miliar, wah itu elit bagian. Gila guys. Kalau Eko Patrio tahu yang bakal terjadi kayak gini, dia pasti langsung minta maaf guys ya. Nggak bercanda lagi kan. Ini malah dicandain ya, seolah nantang masyarakat guys. Ujung-ujungnya dia inilah guys yang terjadi ya. Halo Eko. Bahkan masyarakat tulis pesan di dinding rumahnya guys. Wah ini jam 12 malam guys ya. Habis semua diborong. Padahal di situ aparannya ada kan, cuman aparannya udah nggak bisa apa-apa lagi guys. Wah gila nih guys. Sekarang saya lagi ada di rumah saya. Tangis Eko Patrio pecah usai rumah dijarah massa. Hingga begini kondisi terbarunya. Tangis Eko Patrio pecah tak terbendung ketika rumah pribadinya dijarah massa. Meski sebelumnya ia sudah meminta maaf kepada publik, amarah warga tetap meluap. Udah terlambat maafnya. Rai meninggalkan luka mendalam bagi sang politisi sekaligus komedian ini. Eko Patrio yang dikenal kerap menghibur masyarakat kini justru merasakan pahitnya kehilangan. Dari balik linangan air mata, ia menyampaikan kondisi terbarunya kepada awak media. Peristiwa ini menyisakan tanda tanya besar. Benarkah permintaan maaf tidak lagi cukup meredam kekecewaan rakyat? Ataukah ini Dia komentar guys, kenapa nangis? Joget-joget lagi dong ya kan. bahwa kepercayaan publik sudah benar-benar runtuh? Kini Eko Patrio bukan hanya menghadapi kerugian materi, Wah double abrik ya. kepercayaan. DPR RI dan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana situasi sudah sangat genting.
korban-korban berjatuhan, dari mulai para pahlawan-pahlawan demokrasi yang ingin menyampaikan aspirasinya, dan juga dari pihak aparat-aparat yang sedang bertugas, mereka pun juga banyak yang sudah terluka. Sampai kapan kalian mau menyaksikan adu domba dari bangsa Indonesia sendiri antara masyarakat dan aparat-aparat yang sedang bertugas? Sampai kapan kalian mau diam dan lambat dalam bertindak sehingga tidak bisa membendung amarah dari masyarakat? Kita nggak pernah tahu apakah benar yang membuat keributan itu adalah masyarakat yang benar-benar tulus atau ada provokator-provokator dari pihak-pihak yang akan mengambil kepentingan. Jadi selesaikan masalah ini sekarang. Menyelesaikan masalah ini bukan dengan menyakiti satu sama lain antara pendemo ataupun dengan polisi. Menyelesaikan masalah ini adalah kita butuh kepastian sampai mana kalian sudah menjalankan Benar, guys. progres yang kita tuntut. Segera sahkan RUU perampasan aset, segera pecat para karyawan yang sudah menghina rakyat. Aku sudah melihat memang ada beberapa permintaan maaf yang udah muncul dari karyawan-karyawan ini. Bagus kalau memang mereka minta maaf, bagus kalau mereka memang menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi impact dari perbuatannya itu sudah membuat kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Sakit hati dari masyarakat, kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat. Kalau mereka masih punya malu, mereka akan mundur dengan sendirinya. Tapi karena mereka tidak punya malu, kita mau mereka dipecat segera. Apa yang susah untuk dilakukan ini? Apa yang menghentikan kalian dari melakukan ini? Berikan tuntutan-tuntutan kita, laksanakan tuntutan kita segera sehingga masyarakat bisa reda amarahnya dari semua ini dan kita bisa menyelesaikan ini secara demokrasi yang baik. Apalagi yang sedang kalian tunggu? Kita nggak butuh lagi ada pidato-pidato yang menyatakan kami mendengar aspirasi dari masyarakat, kami minta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kita nggak butuh kata-kata kosong, kita butuh aksi. Laksanakan segera 12 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian. Segera, sebelum situasinya semakin genting, sebelum lebih banyak korban yang berceceran. Setiap darah yang keluar itu ada di tanggung jawab kalian. Karena kalian tidak bergerak cepat, karena kalian tidak segera memberikan apa-apa yang sudah disuarakan oleh bangsa Indonesia. Laksanakan sekarang. Gimana guys ya? Karena masyarakat udah terlanjur sakit hati ya. Saya pun nggak bisa berkata apa-apa guys. Karena fenomena ini terjadi tiba-tiba yang di luar prediksi semua orang guys. Eko masuk ke rumah. Karena ini beda dengan demo-demo sebelumnya ya.